Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang evolusi pemikiran hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Farida Haryani, absen 26, serta rekan saya Umatul Wahidah, absen 12. Sejarah perkembangan politik mazhab. Periode pertama. Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi, tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pengertian fikih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah. Periode ini juga dapat dibagi menjadi periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, risalah Nabi lebih banyak tertuju pada masalah akidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini, seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial dan politik. Periode kedua. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sumber fikih pada periode ini, di samping Al-Quran dan Sunnah Nabi, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dan dalam nas. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kalinya, para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi, dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Quran. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Quran, mereka mencari jawabannya dalam Sunnah Nabi. Namun, jika dalam Sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula, mereka melakukan ijtihad. Periode ketiga dan keempat. Periode ketiga dan keempat ini muncul dari pertengahan abad pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Sedangkan periode ketiga dan keempat dari awalnya. Periode ketiga dan keempat. Periode ketiga muncul dari pertengahan abad pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Sedangkan periode keempat dari awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada periode ini, fikih berkembang pesat yang ditandai dengan munculnya para imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Periode kelima. Periode pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Pada periode ini, gerakan ijtihad mulai melemah. Para ahli fikih lebih fokus terhadap pengkajian pada pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab masing-masing. Kajian itu berupa penjelasan, penerapan, dan penetapan buku fikih mazhab mereka. Periode ke-6. Dari pertengahan abad ke-7 Hijriah hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada 26 Sya'ban 1293. Sejumlah hal penting muncul pada periode ini, seperti berkembangnya pembukuan fatwa hukum resmi dengan menyusunnya pada bab tertentu. Periode ke-7. Bermula setelah munculnya kodifikasi hukum perdata Islam hingga masa modern, Mustafa Zarqoh mengatakan ada 3 ciri pada periode ini, yaitu lahirnya kodifikasi fikih sesuai tuntunan zaman, meluasnya usaha kodifikasi hukum yang tak hanya pada hukum perdata, tetapi juga pidana, acara, dan hukum administrasi negara. Dan terakhir adalah maraknya langkah untuk menerapkan materi hukum tanpa terikat pada salah satu mazhab dari 4 mazhab. Mulai ada pertimbangan mazhab yang sebelumnya tak banyak diungkap, seperti mazhab Makhul, Hasan Basri, An-Nakhai, Auza, dan Abu Layla. Teori hukum Islam. Menurut Syafi'i, bahwa teori hukum Islam didasarkan dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, konsensus ulama atau ijma, analogi atau qiyas.
Sumber utama dalam teori hukum Islam menurut Imam Syafi'i yaitu terletak pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan dua sumber pembentuk hukum lainnya hanyalah bersifat tambahan. Dalam perkembangannya, terdapat kritik terhadap otoritas Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pada dasarnya, tujuan penyusunan teori hukum Islam tersebut untuk mewujudkan tujuan syariah itu sendiri, atau maqasid asy-syariah. Beberapa ulama memberikan daftar yang berbeda tentang tujuan syariah. Abu Hamid Al-Ghazali misalnya, menyatakan bahwa secara tegas bahwa syariah hendaknya mencapai 5 tujuan, yaitu keimanan, kehidupan, intelek, keturunan, dan kepemilikan yang harus dilindungi sebagai prioritas yang absolut. Ibnu Taimiyah mencoba agar daftar tujuan syariah itu bersifat terbuka. Artinya bahwa tujuan syariah bisa terus bertambah dari daftar yang dibuat oleh ulama zaman dahulu. Oleh karena itulah, beliau juga memasuki pemenuhan kontrak, pemeliharaan pertalian keluarga, menghormati tetangga, cinta kepada Tuhan, ketulusan, kepercayaan, dan kemurnian moral. Meskipun banyak perbedaan pendapat tentang tujuan pokok dari syariah, namun jumhur ulama berpendapat bahwa tujuan dari syariah itu adalah memelihara akal, harta, jiwa, dan keturunan atau kehormatan. Sejarah formalisasi mazhab di negara-negara muslim. 1. Mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Al-As-Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ulay bin Ghalib bin Guzaimah bin Muzikir bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'had bin Abd. Beliau mempunyai pemikiran yang cenderung moderat untuk penyebaran agama Islam. Mazhab Syafi'i diikuti oleh 495 juta jiwa dengan negara mayoritas yaitu Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, Somalia, dan yang paling banyak adalah Indonesia. Indonesia mayoritas penduduknya bermadzhab Syafi'i karena menurut Kiai Haji Ma'ruf Qasim memang para pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa ini memang lebih dahulu adalah mereka yang bermadzhab Syafi'i. Hal tersebut dapat dilihat dari riwayah perjalanan Ibnu Battutah yang hidup pada 1303 sampai 1377 Masehi. Sementara itu menurut Sayyid Alwi bin Dhohir bin Al-Haddad melalui kitabnya yang berjudul Jana Samarik min Jawab Asilah fi At-Tarik Fikih, Nusantara itu memang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i karena penyebaran Islam pertama kali ke Indonesia bermadzhab Syafi'i. Menurut Abdullah bin Nuh dalam kitab yang bertajuk Al-Imam Al-Muwahhij wa Malahu Walisalahu Walil Aimati min Aslafi min Al-Fadoi wa Al-Matsir mengatakan salah satu alasan mengapa mazhab Syafi'i menjadi pilihan karena kecintaan tokoh kelahiran Gaza. Kelahiran Gaza tersebut kepada Ahlul Bait, keputusan untuk tetap berada di mazhab Syafi'i dengan disertai sikap kritis sebagai mujtahid, bertahan hingga keturunan berikutnya. Inilah mengapa Indonesia mayoritas penduduknya bermadzhab Syafi'i. 2. Mazhab Maliki. Pendiri mazhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amr As-Sabahi atau Malik bin Anas. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih yang pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara dengan pengikut terbanyak yaitu Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, Tunisia, dan Andalusia atau Spanyol. Najmuddin Hantati, seorang dosen di Universitas Az-Zitouna, Tunisia, dalam karyanya Mazhab Malik bin Maghribi Islami mengatakan bahwa ada beberapa faktor mazhab Maliki banyak dianut mayoritas Muslim Afrika Utara. Karena 1. Peran Imam Sahnun. 2. Kedekatan Imam Malik dengan murid-murid asal Afrika. 3. Kesesuaian antara landasan yang dipakai dalam mazhab Maliki dengan realita keadaan sosial politik Maghribi. 4. Peran pelajar, peziarah, dan jamaah haji. 5. Peran politik.
3. Madhab Hambali. Pendiri madhab Hambali yaitu Ahmad bin Hambal, Ibnu Hilal, Ibnu Asad As-Saibani Al-Maruzi. Madhab Hambali merupakan madhab fikih dengan pengikut terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa dengan negara pengikut terbanyak yaitu Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 4. Madhab Hanafi. Pendiri madhab Hanafi yaitu Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit At-Taimi Al-Kufi. Madhab Hanafi merupakan madhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Negara dengan pengikut terbanyak yaitu Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Sejarah perkembangan fatwa hukum Islam. Perkembangan hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya sejak kurun waktu yang relatif lama. Dalam potret sejarah penetapan hukum Islam, perkembangan pemikiran hukum Islam dalam realitas empiris dapat diidentifikasikan secara sistematis sejak periode Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang pertama kali memberikan fatwa dengan wahyu yang diturunkan kepadanya sepeninggalnya beliau. Gelar pemberi fatwa disandang oleh para sahabatnya seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Kemudian setelah para sahabat, generasi fatwa disandang oleh para tabi'in yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam. Di Madinah ada Sa'id bin Musayyib, di Mekah terdapat Atta' bin Rabah, di Kufah terdapat Ibrahim al-Nakhali, dan lain-lain. Sejarah perkembangan fatwa hukum Islam selanjutnya, pada masa sahabat dan tabi'in, orang-orang Islam telah terbiasa meminta fatwa kepada siapapun tanpa menentukan kepada mufti tertentu. Demikian pula pada masa kini, ulama yang memenuhi syarat berijtihadlah yang berani memegang amanah fatwa. Akan tetapi pada masa selanjutnya, kecenderungan ijtihad mengalami gejala kelesuan yang dengan sendirinya taklid menjadi pilihan dan pola pikir sebagai besar generasinya. Dalam realitanya, pada masa selanjutnya, pasca masa kelesuan berijtihad, perkembangan hukum Islam senantiasa menampakkan potret keragaman pemikiran yang amat varian, baik berkenaan dengan konstruk teori-teori pemikiran hukum Islam yang bersifat mendasar maupun beberapa aspek khusus yang bersifat parsial. Dalam perkembangan hukum Islam senantiasa mengalami pasang surut etik terkait dengan perbedaan di kalangan para ulama. Faktor-faktor pengubah fatwa menurut Yusuf Al-Qaradawi terdapat 10 hal, yaitu perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan kondisi, perubahan tradisi, perubahan ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan sosial, politik dan ekonomi, perubahan pendapat dan pemikiran, serta musibah yang terjadi. Sejarah Islam tidak memberikan contoh tentang partai politik. Partai politik baru dikenal pada masa modern ini. Ada yang bisa kita cari adalah benih-benih partai politik yang telah dilakukan pada masa lampau, khususnya Islam awal. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah misalnya, yang dikenal sebagai cikal bakal politik Islam, bisa menjadi model yang menentukan partai politik sejak politik Islam. Kelompok Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah secara bersama-sama dan berkelompok bertanggung jawab atas keberlangsungan negara Madinah yang telah didirikan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Sebelum Abu Ubaidah dibaiat kaum Ansor, Abu Bakar dan Umar datang dan menggulir kesepakatan yang dihasilkan. Mensikapi permintaan Umar ini, kaum Ansor berselisih, ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan mengancam akan tetap mempunyai pemimpin dari kaum Ansor meski telah dialurkan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Namun demi peraturan dan kesatuan umat Islam saat itu, semua kaum Ansor menerima permohonan Umar yang pada akhirnya memilih Abu Bakar sebagai khalifah pasca meninggalnya Nabi. Alasan Umar, Abu Bakar adalah sahabat yang paling pantas untuk memimpin umat Islam saat itu. Dengan demikian, akhirnya kaum Ansor dan Muhajirin membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Beberapa peristiwa politik yang terjadi pada zaman klasik bisa kita baca melalui tulisan-tulisan para pujangga politik muslim seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun atau Al-Mawardi dan Al-Farabi. Tokoh-tokoh ini menjadi rujukan awal dalam sejarah politik di samping buku-buku sejarah klasik seperti Tarikh Al-Umam wa Al-Muluknya At-Tabari,
Ibnu Atsir, dan Sirah Nabawinya Ibnu Hisham. Al-Mawardi misalnya, dalam buku Al-Ahkam Al-Suntaniyah memperkenalkan konsep makzul, yang menurut Imam Khalifah seorang pemimpin itu kedatangan melalui maksiat terhadap Allah. Ini mengandung maksud bahwa seorang pemimpin harus mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat dan agamanya. Meski pemimpin telah dibaiat dan disepakati oleh kaum muslimin, tetapi masyarakat harus melakukan kontrol, bahkan boleh melakukan mosi tidak percaya atas perbuatan pemimpin yang zalim. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.